Dia anak Tuhan ini, anak Tuhan. Anak Tuhan ya. Tuhan punya anak pula. Hujan teman-teman, lebat banget tuh. Halo, selamat malam. Malam. Oh, malam. Minoritas sekali suara kau. Open cam dulu lah. Bentar bang, saya sudah berapa kali naik di sini. Bentar. Oh, Ustaz. Oke, dari Kristen ya bang ya. Udah berteman udah beberapa kali berarti. Baru dua kali saya naik ke Komang. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih ya? Silakan kita diskusi. Silakan. Saya nggak mau lama-lama di sini, cuman ada sedikit yang saya mau tanya ke Pak Ustaz. Apa tuh? Apa tuh? Dalam agama itu Pak Ustaz, siapa duluan ada? Umat Muslim apa Kristen Ortodoks? Baik, kalaunya yang duluan dari sebut eksistensinya ya, dari eksistensi itu duluan Muslim. Tapi kalaunya untuk masalah penamaan itu yang muncul duluan adalah Kristen. Nah, kalau misalkan Pak Ustadz berkata umat Muslim lebih dulu ada dibanding umat Kristen Ortodoks, nah umat Muslim itu ada itu pada tahun berapa? Dari manusia pertama udah ada yang namanya Muslim bang. Tapi kan ada tahun Masehinya Pak Ustadz. Tahun Masehi kan di tahun 1500-an adanya. Sempurnanya. Perhitungannya pun kan dari abad 1. Iya, tapi kan maksud saya itu Pak Ustadz, siapa ya umat Muslim itu ada di bumi ini pada tahun abad keberapa? Itu maksud Baik, saya. Bang. Anda tahu nggak Muslim itu apa artinya dulu? Saya nggak tahu karena saya dari kecil Kristen, makanya saya bertanya. Baik, yang namanya Muslim itu bang ya berserah diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dinamakan dalam bahasa Arab Muslim. Nabi Adam itu manusia pertama. Dia berserah diri kepada Tuhan langit dan bumi. Muslim dia. Enggak, bukan berarti Nabi Adam harus ada tahun Masehi dulu baru disebut Muslim, bukan kayak gitu. Jadi yang namanya Muslim itu bang artinya berserah diri kepada Tuhan semesta alam, Tuhan langit dan bumi. Nah, manusia pertama yang turun ke muka bumi Adam itu bertobat dan berserah diri kepada Tuhan langit dan bumi. Maka dalam bahasa Arabnya dia disebut Muslim. Ya kalau soal itu saya tahu Ustadz, tapi yang maksud saya itu umat Islam itu berdiri pada tahun berapa, abad keberapa? Itu maksud saya Pak. Sekarang penamaan Islamnya. Iya, maksud saya Islam itu berdiri pada tahun berapa, pada abad berapa? Kan, nah kalaunya penamaan Islam bang ya setelah Al-Quran di surah Ali Imran ayat 19 ada innad dina indallahil Islam gitu. Nah misalnya kan kalau misalkan kan kita itu kan dijelaskan bahwa ada tahun-tahun Masehi. Kalau kita di Kristen. Nah maksud saya mau bertanya karena saya tidak tahu, makanya saya mau bertanya ke Pak Ustadz. Gitu kan, saya mau bertanya umat Islam itu berdiri pada tahun berapa, abad keberapa? Masehinya gitu. Masehinya. Iya. Abad kalau Nabi kami itu diutus bang di abad ke-6. Nah, abad ke-6. Nah jadi
Saya mau bertanya ke Pak Ustadz, umat Muslim ini didirikan pada tahun keberapa gitu? Muslim. Nah, kalau Muslim bang dari manusia pertama, masalahnya gitu. Kalau Muslim itu dari manusia pertama Adam. Tapi kalau Adam gitu, ya kalaunya penamaan Islamnya di abad ke-6. Nah sekarang begini Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz manusia pertama, apa perbedaan umat Muslim sama Kristen Ortodoks? Perbedaan banyak bang. Kristen Ortodok menyembah Yesus. Kalau Muslim tidak menyembah Yesus. Iya. Nah kalau soal menyembah ya beda, tapi kan Pak Ustadz, kalau Kristen Ortodoks kan kalau perempuan itu pakai kerudung. Kalau mana nggak ada istilah kerudung, kan mereka istilahnya penutup kepala atau mantila kan gitu. Iya, tapi kan kalau umat Muslim kan doanya sujud kan? Doa sujud maksudnya? Sampai di lantai kan gitu. Oh, sujud sampai ke lantai kayak gitu. Iya. Iya, ada ritual yang sama, memang sujud. Makanya saya tanya, apa bedanya umat Muslim sama Kristen Ortodoks? Apakah Kristen Ortodoks yang meniru umat Muslim atau umat Muslim yang meniru umat Ortodoks begitu? Oh, baik. Karena ibadahnya sama gitu. Baik, Bang. Sebelum Ortodok itu muncul, Bang, para nabi juga udah sujud masalahnya. Nabi Adam sujud, Nabi Abraham sujud, Nabi Musa sujud. Ortodok itu belakangan sujudnya. Gimana sih? Kalau para nabi, Ustaz, para nabi saya tahu mereka sujud. Maksud saya itu begini. Kenapa umat Muslim sama umat Ortodoks itu cara ibadahnya sama? Enggak sama, Bang. Sujudnya pun beda. Maksudnya begini, ada sujudnya, terus terus kalau perempuan tutup sampai kepala, terus kalau laki-laki pakai kopiah gitu. Nah, jadi saya mau bertanya, apakah umat Muslim yang meniru Ortodoks atau Ortodoks yang meniru? Nggak ada hubungannya dengan Ortodok. Karena sujudnya Muslim itu bukan dari Ortodok, tapi dari para nabi. Masa sih Pak Ustadz? Lah, makanya. Udah dibilang sujudnya para nabi gimana ya, gimana caranya seperti apa, makanya dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ini ada buktinya enggak Pak Ustadz? Kayak apa tuh gitu. Buktinya dalil bahwa sujudnya sholatnya Islam ini dari para nabi gitu. Iya. Banyak berhamburan. Mau? Ya, saya minta salah satu aja. Baik, ya. Ini Bang ya. Catat nih ya. Catat. Atau nanti Abang bisa ambil rekamannya, oke? Saya nggak mau catat. Saya cuma minta Ustadz kasih kamera belakang, kasih liatin aja gitu. Terus dibacain gitu. Baik, kalau gitu saya ini dulu ya. Saya bukakan dulu satu persatu ya. Sabar ya. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Dari laptop saya deh. Bentar ya teman-teman. Saya buka Quran. Habis itu buka Bible Anda ya. Bang, kosakata sujud itu Bang, ya sujud, yang namanya sujud Bang ya, yang namanya sujud itu dicontohkan oleh para nabi ya. Nah, kalau di dalam Islam sujud itu ada dalam ritual sholat, sepakat? Iya. Oke, nah sekarang saya tunjukkan ya dalilnya. Deh, ya. Quran surah Toha dulu. Saya langsung saja ya Bang ya, dari zaman Abraham ya dan zaman Musa, oke? Tidak apa-apa Bang. Zaman Abraham, oke. Kalau zaman Adam tidak ada Bang.
Nih, kita biar ada yang di kitab ya, yang ada di kitab aja gitu. Kalau Abraham kan kitab internal Islam. Kejadian 24 nomor 52 ya Bang ya. Di sini dikatakan seperti apa? Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Sujud ini ya Bang ya adalah ritual sholat kan kayak gitu. Nah, adakah di Al-Quran kami? Ya jelas ada. Ya Abraham sujud. Nih ya, Quran Surah Ibrahim ayat 40 nih. Tuh. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Sholat yang dimaksud adalah ritual sujud. Tuh. Oke. Nah, kalaunya Nabi Musa, nih ya Nabi Musa, Keluaran 34 nomor 8. Segeralah Musa berdiri, berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Adakah juga di Al-Quran Nabi Musa bersujud? Nih dalilnya Bang, ya. Nabi Musa sujud, ya, diperintahkan sujud. Quran Surah Toha ayat 14. Tuh. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ini ya Bang ya diperintahkan kepada Nabi Musa gitu. Sama dengan Bible Anda ya, di Bible Anda Musa sujud, di Al-Quran pun Musa sujud. Makanya sampai di dalam perintah sholat kami ya, Islam disuruh untuk bersujud. Itu ada di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 Bang. Nih Al-Baqarah ayat 43. Saya bukakan dulu buat Anda. Nih. Oke ya, nih. Tuh. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ah gitu. Bahkan kan Yesus kan juga sujud toh Bang. Betul gak? Gimana Bang? Yesus kan juga sujud. Dari mana Yesus sujud? Nih, coba saya bukakan di Belanda ya. Matius nih, saya bukakan dulu. Matius 26 nomor 39 nih. Matius 26:39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Tapi kan tidak ada kata Yesus Bang. Oh, ini Yesus. Ini yang dilakukan Mana? Yesus. Nih. Tuh. Ini cerita tentang Yesus Bang. Nggak tahu Anda, kitab Iya, Anda. Tapi kan di situ tidak ada kata Yesus untuk sujud. Oh, ini Yesus, maka ia maju sedikit Yesusnya, lalu berkata, "Ya Bapakku," kata Yesus. Nah, begini Bang, Oh, yang tadi kan dia bilang kan, maka iya anak iya itu siapa? Yesus. Dari mana? Ini kan bisa Matius tahu yang dia nulisin. Ya, Ya, Matius menuliskan maka ia Yesus maju sedikit. iya. Ya. Tidak ada kata Yesus itu, tidak kata. Tidak Ya ada kata Yesus iya di sini kosa kata ganti Yesus Bang. Karena yang nulisnya Matius. Gimana sih? Walaupun yang mencatat Matius. Sekarang saya mau tanya, ini ya Bapak ini perkataan siapa? Ya, Ya Bapak. Ini siapa yang ngomong? iya Bapak. Iya Bapak itu. Ya Tuhan, tapi yang saya yang ngomong siapa nih? Yang ngomong siapa? Ya Tuhan. Yang ngomong siapa?
Enggak, yang saya ralat itu, tanya Ustaz, yang ngomong siapa ini? Ya Bapak katanya. Pak Ustadz gimana? Pak Ustadz belum jawab yang saya tanya. Bentar, saya tanyakan kepada Anda biar Anda paham siapa iya yang di sini yang dimaksud ya kan Anda nanya ini kan. Nah, sekarang saya mau tanya, ini dia ngomong ya Bapak, ini omongan siapa nih? Ya itu omongan Tuhan sendiri. Oh, omongan Tuhan. Omongan Tuhannya siapa namanya? Iya Bapak. Lah, Bapak ngomong Bapak gitu. Ya Bapakku, Bapak punya Bapak jadinya. Gitu maunya kamu. Ya Bapakku, kalau ini omongan Bapak punya Bapak gitu. Tidak, ini. Ya udah berarti ini omongan siapa? Ustadz, ini seorang anak berdoa kepada bapaknya. Nah anak ini siapa namanya? Ya Tuhan. Ya Tuhan anak ini. Iya. Namanya siapa? Tuhan. Nama anaknya? Itu kan bapak, itu bapaknya. Iya, ini dia bapaknya. ngomong ya Bapak. Nama anaknya siapa? Ya Tuhan, nama anak ini. Ya Tuhan itu kan gelar. Namanya siapa? Namanya Yesus. Yesus berarti, maka Yesus maju sedikit. Gimana sih? Kata Anda di sini kan iya, nggak ada Yesus, berarti ini iya, ini Yesus. Gimana Anda ini? Aduh. Berbelit-belit gitu ya. Udah tuh. Hanya begini. Jadi ini Pak Ustadz, soalnya kan kalau di tempat kami itu kan ada yang namanya Kristen Ortodoks. Nah, jadi saya seringkali melihat mereka itu berpakaian, mereka beribadah, tapi cara menyembahnya berbeda ya. Begitu, kepercayaannya juga berbeda, tapi caranya mereka itu mirip sekali kayak umat muslim. Nah, jadi yang saya mau tanyakan ke Pak Ustadz itu, jadi yang saya mau tanyakan ke Pak Ustadz itu, siapa yang meniru? Apakah umat muslim meniru ortodoks atau ortodoks meniru muslim? Baik. Nah, itu poin yang saya mau bertanya. Baik, poinnya ya Bang ya, Islam tidak ada urusan dengan ortodok, tidak meniru ortodok, karena perintah sujud sholat itu ya langsung dari Allah, dicontohkan malaikat Jibril. Tidak ada dari sejarah Nabi Muhammad itu belajar ke ortodok, nggak ada gitu. Nggak pernah nggak akan Anda temukan Nabi Muhammad belajar ke Israel, nggak akan pernah ada sejarahnya. Iya Pak Ustadz ya, begitu ya. Mau kayak gimana lagi? Satu lagi Pak Ustadz, saya mau tanya. Tadi kan Pak Ustadz ada dengan siapa itu, saya lupa namanya. Pak Ustadz bilang bahwa apa namanya? Gini, saya mau tanya gini Pak Ustadz, yang mencatat kitab-kitab Al-Quran itu ada beberapa nabi. Mencatat kitab Al-Quran beberapa nabi? Ada beberapa nabi gitu. Kayak begini ya Pak Ustadz, kayak saya kasih contoh. Kayak di kitab kami kan, kayak di kitab kami Kristen ada perjanjian lama sama perjanjian baru. Nah, di situ ada Nabi Yesaya, yang ada kitab, ada Nabi Yesaya, ada apa namanya, ada Nabi Matius, ada beberapa nabi gitu. Nah, jadi apakah di Al-Quran ada seperti kitab kami begitu? Kalau nabi yang kami wajib kenal itu ada 25 Bang. 25 nabi dalam kitab Al-Quran. Iya. Siapa semua Pak Ustadz? Bisa Pak Ustadz sebutkan? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ishak, Ismail, tuh banyak. Yunus, terus siapa lagi? Yahya, Yunus, Hud, terus banyak Bang. Ya Yusuf, terus Ismail, Ishak, Yakub, banyak keturunan para nabi, ada 25 ya.
Oh iya. Ayub, iya, Ayub, Nabi Lut, banyak. Zakaria, Ilyas, Ilyasa, atau Sulaiman, Daud, ada di Quran semua tuh. Nah, begini Pak Ustadz. Pak Ustadz itu kan lebih memahami Bible sama Al-Quran ya, gitu kan? Terus Nabi Luga nggak masuk lah. Apa ada yang tulis katanya Luga, Nabi Luga nggak masuk. Gimana teman-teman ini, Nabi Luga nggak masuk. Kacau. Saya tidak ngomong kalau ada Nabi Lukas. Apa Ustadz yang ngomong sendiri? Bukan, itu yang di bawah katanya Nabi Luga. Enggak masuk Nabi Luga. Kacau juga ini penontonnya, Nabi Luga katanya. Ustadz, terakhir saya mau bertanya. Pak Ustadz lebih kuasai Al-Quran dengan kuasai Bible, walaupun Pak Ustadz tidak kuasai begitu banyak tentang isi dalam Bible. Nah, sekarang saya mau bertanya, Pak Ustadz membuka komal seperti ini dan berbincang-bincang sesama Kristen dan Muslim. Nah, saya mau bertanya, apakah setelah Pak Ustadz memahami Al-Quran dengan Bible, apakah ada sesuatu poin yang Pak Ustadz temui hal yang sama dalam kitab dan Al-Quran? Oh baik, poinnya ya Bang ya, perhatikan ya. Poin yang saya temukan selama ini apa? Ternyata agama yang benar satu-satunya hanyalah Islam. Dan ya ternyata syariat agama Islam ini adalah syariat yang dijalankan oleh para nabi terdahulu. Gitu poinnya. Yang saya dapat kayak gitu poinnya. Oke, kalau memang poinnya itu, saya mau bertanya. Tanya lagi. Tadi Pak Ustadz, enggak, tadi kan saya tangkap Pak Ustadz bilang kan bahwa agama yang benar itu adalah Muslim. Nah, sekarang saya mau bertanya, kalau memang agama Muslim itu benar, apakah umat Muslim itu punya Tuhan yang bisa menebus dosa manusia? Loh, ngapain Allah Subhanahu wa taala menebus? Allah Subhanahu wa taala itu langsung menghapus dosa. Anda lebih memilih ditebus atau lebih memilih dihapus sih? Saya mau tanya. Nah, Saya mau tanya Anda dulu. Anda lebih memilih ditebus atau lebih memilih dihapus? Kalau saya di Kristen, dosa saya ditebus oleh darah Yesus. Ya kalau ditebus masih tetap aja ada bentuk dosa. Kan gitu, enggak musnah. Kalau di Islam, Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa. Dimusnahkan langsung itu dosa. Sekarang saya mau bertanya. Kalau Pak Ustadz sebutkan Allah itu siapa? Allah itu adalah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, dan Tuhannya Yesus. Nah, Tuhan itu siapa? Apanya? Tuhan itu jabatan, Bang. Nah, tadi kan Pak Ustadz sebutkan Allah. Allah itu nama Ismul Jat. Ya, Tuhannya Pak Ustadz kan? Ya, Tuhan itu jabatan. Betul? Iya. Nah, terus Tuhannya Pak Ustadz itu sebenarnya siapa? Allah atau Tuhan? Iya, Tuhannya saya Allah. Gimana sih? Iya. Tuhan saya namanya Allah. Allah itu siapa? Ya Allah itu adalah Tuhan saya. Tuh. Bingung. Tadi Ayo sudah, biar kamu waras kayak gini. Presiden Indonesia siapa namanya? Kenapa bosan? Presiden Indonesia siapa namanya? Pak Prabowo. Sekarang saya mau tanya, yang namanya presiden apakah Prabowo? Iya, Prabowo. Ya, presiden Indonesia namanya Prabowo kan? Iya. Iya itu, presidenku adalah Prabowo. Sama Tuhanku adalah Allah gitu.
Iya, tapi kan begini. Saya tanya tadi, Pak Ustadz, Allah itu siapa? Oh, Pak Ustadz bilang, oh, Nama, Allah itu sebuah nama. ya, nama dan Ya, gelar. nama Tuhan. Nah, nama pencipta langit dan bumi. Oh, begitu ya, Pak Ustadz. Terus? Jadi maksud saya itu kalau misalkan kan saya pernah menemukan di apa itu di Al-Quran itu dia berkata tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maksudnya apa itu, Ustaz? Oh, baik. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Menurut Anda apa dulu, Bang? Saya mau tahu. Menurut pandangan Abang di Al-Quran itu, pemikiran Anda, apa yang Anda pahami dengan jalan yang lurus itu? Coba. Kalau menurut saya, kalau saya tangkap dari Pak Ustadz ngomong tadi, dosanya sudah dihapuskan. Buat apa lagi kita minta untuk berikan kita jalan yang lurus? Menurut Anda, jalan yang lurus itu kayak gimana maksudnya? Ya justru saya tidak tahu, saya tanya sama Pak Ustadz gimana. Baik. Jadi Bang ya, jalan yang lurus itu ada di Al-Quran kami. Quran surah Al-Fatihah ayat 6. Dan jawabannya jalan yang lurus di ayat ke-7. Kayak gini bunyinya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya para nabi, jalannya orang-orang soleh, jalan orang bertakwa. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang engkau murkai kayak Yahudi. Waladhdallin, dan bukan jalan sesat yang kayak Kristen. Tuh. Nah, sekarang Pak Ustadz berani sekali berkata bahwa jalan orang Kristen sesat. Pak Ustadz dapat dari mana bahwa jalan orang Kristen itu sesat? Oh, dari tafsir jalan lain. Enggak, saya mau bertanya, kenapa Pak Ustadz dengan lancangnya berkata bahwa jalan orang Kristen itu sesat? Ya karena ada dalilnya tadi. Ya coba saya minta dalilnya. Ya iya, ya udah, tunggu ya. Nih ya, teman-teman perhatikan ya. Nih, kenapa saya berani bilang kayak nih? Nih ya, dan bukan pula ya selain mereka, yaitu orang-orang yang sesat. Ya, mereka yang sesat, oke? Pak Ustadz, ini di ayat mana ini? Ini di ayat 7 nih, Al-Fatihah ayat 7 yang saya baca tadi, oke? Oke? Deh. Ini kan ini di kitabnya saya atau di kitabnya Pak Ustadz? Kitab saya. Oh, pantas di kitab Pak Ustadz, Nih. di Bible saya. Bentar, kalau di Bible nanti ya. Lalu jalan yang sesat kayak gimana? Dari mana saya berkata jalan yang sesat adalah Kristen? Nih, mereka yang sesat yang dimaksud adalah orang-orang Kristen tuh. Ya. Iya. Wajar kalau kitab Anda berbicara seperti itu. Saya kirain Bible saya yang ngomong. Ya kalaunya di Bible Anda ya jalan yang lurus menurut Yesus menyembah Allah gitu. Nah, sekarang saya mau bertanya, Pak Ustadz dengan lancangnya berbicara bahwa Kristen itu jalannya sesat, apakah Pak Ustadz sudah menemui di Bible pernah berkata bahwa jalan Kristen itu sesat? Oh, kalaunya di Kristen, apakah jalan Kristen itu sesat di Bible? Jawabannya iya.
Oh, kalau tekstual Kristen sesat, bukan kayak gitu. Saya minta karena tadi Pak Ustadz kan dengan lancar, Oke. dengan suara yang nyaring. Pak Ustadz berbicara bahwa Kristen itu jalan yang sesat. Baik. Saya minta buktinya kalau ada di Bible ya. Oke, saya oke fine saja. Nih, saya buka di Bible ya. Bang. Ya. Kita baca dulu judulnya ya. Ini apa judulnya? Hal pengajaran yang sesat. Matius ya. Matius 7, oke? Iya. Hal pengajaran sesat ya. Oke? Iya. Nah, sekarang mari kita baca ya. Siapa yang sesat di sini? Nih, kata Yesus, ya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Saya mau tanya dulu, yang memanggil Yesus Tuhan agamanya apa? Kenapa? Yang memanggil Yesus Tuhan agamanya apa? Semua umat. Enggak, saya enggak manggil Yesus Tuhan. Siapa yang manggil Yesus Tuhan? Yang memanggil Yesus Tuhan itu agamanya apa? Bukan semua umat. Kristen. Kristen, baik. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Lalu apa? Dijawab Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, kata Yesus, aku tidak pernah mengenal kamu Kristennya, nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa diusir oleh Yesus? Karena Kristen Kenapa Pak Ustaz? sesat. Kenapa bilang Kristen sesat? Sesat. Kalau ayat ini Kan kayak gitu ya, sesat. bisa nggak saya ngomong? Makanya diusir Yesus gitu. Bisa nggak saya ngomong? Ya tanggapilah kau, ya. Bisa nggak saya ngomong Pak Ustaz? Udah tuh. Ya, untuk saya menjelasin tentang ayat yang Pak Ustadz buka, bisa nggak saya ngomong? Nah, yang ngomong lah dari tadi udah. Aduh. Nah, jadi Yesus itu tidak pernah mengusir anak-anaknya. Yang pertama itu. Nah, jadi kalau Pak Ustadz ngomong tadi bahwa di ayat terakhir dia bilang, "Nyala daripadaku, aku tidak mengenal engkau." Itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, Kristen tapi tidak mengenal Tuhan. Begitu. Dia orang Kristen tetapi tidak pernah berada di dalam posisi yang di dalam kebenaran gitu. Gitu. Itu kan kitab kau. Kalau kau mau bantah kitab kau, ya terserah kau lah. Ya. Iya. No problem. Bagi saya no problem, Bang. Kalau Anda mau bantah Bible Anda itu no problem bagi saya. Silakan kau bantahlah kitabmu sendiri, ya. Tadi kalau Pak Ustadz bilang waspadalah dengan pengajaran yang sesat, itu kan di situ kan ayatnya itu kan tentang pengajaran. Iya. Pengajarannya kayak gimana? Pengajarannya kan yang memanggil Yesus Tuhan tuh. Salah satunya tuh ya. Iya, tapi tidak semua Kristen. Begitu kan? Nah, yang saya minta tadi ke Pak Ustadz itu, Pak Ustadz. Iya, yang memanggil Yesus itu Tuhan, apa agamanya? Iya, Kristen. Ya sudah. Udah tahu kau Kristen, kau sendiri yang bilang Kristen ya teman-temannya. Aneh juga. Tapi ada tetapinya Pak Ustadz. Apa tapi apa? Ada tetapi. Yang saya minta tadi, Pak Ustadz kan kasih dalilnya itu kan tentang pengajaran yang sesat. Iya. Udah kan kamu minta kan kayak gitu, Kristen itu yang sesat kan kayak gitu. Ya udah saya jelaskan. Mau kau bantah kitab kau? Saya tidak membantah dengan Pak Ustadz mengasih
Bimbel seperti itu. Yang saya minta, kenapa saya minta lain? Pak Ustadz jawab lain, gitu. Terus tadi saya jelaskan apa coba? Pak Ustadz kan bilang jalan orang Kristen sesat. Nah, kenapa Pak Ustadz buka Bimbel saya tentang pengajaran? Lah, saya buka di Quran salah, buka di Bimbel salah juga. Tadi ya teman-teman, saya bukakan Quran, oh pantas di Quranmu. Coba di Bimbel, saya bukakan di Bimbel salah juga kata dia. Apa ini teman-teman? Kagak usah Quran, Bimbel kau aja kau bilang salah. Aduh. Iya ya teman-teman, sulit. Iya emang ya. Saya tidak pernah bilang bahwa Bimbel saya bantah, tidak. Memang saya apa yang tercatat di Bimbel saya percaya, tetapi saya merasa aneh. Nah, anehnya begini. Saya minta buktinya di mana jalan Pak Ustadz bilang tadi, jalan orang Kristen sesat. Nah, saya minta di Bimbel saya, kalau Pak Ustadz temukan di mana orang Kristen jalannya itu sesat. Iya, yang kita baca tadi. Pak Ustadz malah kasih tentang pengajaran. Iya, pengajaran yang sesat. Apa hubungannya pengajaran yang sesat dengan jalan yang sesat? Pengajaran itu bukan jalan, gitu. Ya. Pengajaran Yesus itu bukan jalan, gitu. Beda. Oh, pengajaran dengan jalan beda, gitu. Baik. Jadi saya begini, Pak Ustadz. Terus kayak gimana? Pengajaran dengan jalan itu apa bedanya? Coba saya mau tanya dulu. Jadi begini. Saya mau tanya, pengajaran dengan jalan apa bedanya? Enggak. Saya mau Bentar, Anda maunya mau Anda terus. Saya mau tanya, pengajaran dengan jalan apa bedanya? Pengajaran Yesus dengan jalan Yesus apa bedanya? Kalau soal pengajaran ya pengajaran, kalau soal jalan ya jalan, Bos. Ya apa bedanya? Kau bilang beda, tapi kau nggak bisa membedakan gimana ceritanya. Iya, apa itu jalan, apa itu pengajaran? Kau bilang kan beda, apa bedanya? Tadi Pak Ustadz berkata bahwa di jalan orang Kristen itu jalan orang Kristen itu jalan sesat. Iya kan? Makanya saya bantah. Bantah. Di Bimbel kami itu Tuhan bersabda bahwa Dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Oh gitu. Dia ngomong untuk siapa itu? Semua umat. Bukan, dia ngomong untuk Thomas dan Filipus itu. Dari mana? Coba kau baca kitab kau. Gimana kau tadi bawa ayat itu kan? Coba baca, itu dia ngomong untuk siapa? Adakah dia ngomong untuk Kristen? Coba tunjukkan sama saya. Nah, sekarang saya tanya. Tanya lagi, bentar saya jawab dulu pertanyaan saya. Adakah Yesus ngomong akulah jalan kebenaran dan hidup untuk Kristen? Tidak ada. Ya jangan pakai ayat itu kawan. Kau sendiri bilang kagak ada Yesus ngomong kayak gitu untuk Kristen. Sekarang saya bantah. Bantahlah kitab kau. Adakah Yesus? Kenapa Ustadz yang ngomong? Dari mana Pak Ustadz tahu bahwa akulah jalan kebenaran untuk Thomas dan siapa itu Pak Ustadz ngomong tadi? Karena saya baca di kitab kau. Tidak ada Pak Ustadz. Nih, ya, nih. Tidak ada. Ya, nih kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia ngomong sama siapa? Sama siapa nih? Sama siapa dia ngomong? Thomas, ya. Kata Thomas, Tuhan kami, ya. Tidak, mana nih? Nih, kata Thomas, Tuhan kami, ya. Tidak tahu kemana engkau pergi. Ya, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?
Jawab Yesus, ya kata Yesus kepadanya, dia ngomong sama Thomas, bukan sama Karisteng. Apa dia ngomong? Gimana memangnya Thomas itu Kristen? Nah, Thomas Kristen dari mana? Kau kagak bisa ngibul sama saya ya? Sejak kapan Thomas jadi Kristen? Sekarang Pak Ustadz bertanya sejak kapan Thomas jadi Kristen. Nah, kalau Thomas bukan Kristen, kenapa Thomas jadi murid Yesus? Lah, memang murid Yesus bukan Kristen memang. Kristen itu adalah perkumpulan dari Antioquia yang dipelopori oleh Paulus, bukan murid Yesus. Karena pembicaraan saya dengan Pak Ustadz sudah agak lari jauh. Nah, gitu loh. Kau juga yang bawa ke situ. Siapa yang bawa ke situ? Lah, kau yang bahas ke situ? Saya kan Pak Ustadz kan tadi tanya. Kalau Pak Ustadz kan tadi tanya apa perbedaan pengajaran dan jalan, gitu kan? Ya, apa tuh beda? Nah, makanya saya. Kau kata kau beda. Makanya saya jelaskan soal jalan. Ya. Itu kan. Soal apa tuh jalan? Nah, soal jalan itu kan. Yang setahu saya itu di Kristen, saya pegang sampai sekarang dan saya masih kecil sampai saya besar saya pegang bahwa jalan orang Kristen itu tidak sesat karena di Alkitab kami berkata seperti saya berkata tadi. Lah, Yesus apa hubungannya dengan Kristen? Yesus ngatakannya akulah jalan, nggak ada hubungannya dengan Kristen. Sudah dibilang Yesus nggak ada hubungannya dengan Kristen, dia ngomong sama Thomas bukan sama Kristen. Saya tidak mau tahu. Iya, ini gara-gara kebanyakan makan jus tai kayaknya. Aduh. Pak Ustadz ini kayaknya mabok gitu. Lah, kau yang mabok dari tadi. Kau mau nyambungin Kristen dengan Yesus. Yang Yesus kagak ada bicara tentang Kristen. Mabok kau. Yesus kagak pernah kenal Kristen. Yesus kagak pernah bawa Kristen. Yesus kagak pernah ucapin Kristen. Yesus kagak pernah ngomong dengan Kristen. Lalu kau mau sambung-sambungin Kristen dengan Yesus. Mabok kau. Sekarang saya begini. Semenjak saya masuk di Komal Pak Ustadz dari awal sampai saat ini, apakah saya pernah berkata bahwa ada sebutan nama Yesus? Apanya? Kan Pak Ustadz kan bilang, coba kamu jelaskan tentang pengajaran dan jalan. Iya, apa bedanya pengajaran dan jalan apa coba? Nah, kalau saya kan bahas satu persatu. Kalau Pak Ustadz bilang di Kristen itu jalannya sesat, untuk apa di Alkitab di Bible kami ada tertulis akulah jalan kebenaran dan hidup? Iya, akulah jalan kebenaran dan hidup itu untuk Kristen kah atau untuk Thomas kah? Untuk semua. Mana, jangan ngibul kau. Gak ada akulah jalan kebenaran dan hidup itu untuk Kristen. Yesus ngomong gak ada. Ngibul aja kau ini ya. Baca kitab kau yang betul tuh ya. Dia ngomong sama Thomas bukan sama Kristen. Thomas itu Yahudi. Karena saya tanya ke Pak Ustadz. Kalau nanya lagi kau. Pak Ustadz bilang tadi dia ngomong ke Thomas kan? Iya. Untuk kalau memang dia ngomong ayat itu, kata-kata itu untuk Thomas, untuk apa ayat itu ada di Bible kami? Lah, coba Pak Ustadz jelaskan. Baik. Dia ngomong kepada Thomas, untuk apa ada di Bible kau kan kayak gitu? Iya. Ya, karena Bible kau memuatnya. Bible kau memuat dari perkataan Yesus yang kagak nyambung dengan Kristen. Mana sih?
Oh begitu. Oh, Nah, jadi dengan satu poin Pak Ustadz menemukan di Bible kami bahwa ada tema tentang pengajaran yang sesat, itu sudah cukup kuat bagi Pak Ustadz begitu. ya iya. Kan tadi saya jelaskan hal pengajaran yang sesat. Pengajaran seperti apa? Kita baca perikopnya. Pertama, dia memanggil Yesus itu Tuhan. Agamanya apa? Kristen, kata Anda. Pengajarannya kayak gimana? Memakai nama Yesus, bikin mukjizat, menyembuhkan atas nama Yesus. Nah, itu pengajaran sesat semua tuh ya. Kan kayak gitu. Makanya Yesus apa habis itu? Mengusir orang-orang yang pakai nama dia itu. Yang sesat itu diusir oleh Yesus. Nah, saya copy ya Pak Ustadz. Saya copy tadi pembicaraan saya dengan Pak Ustadz yang udah lewat itu. Pak Ustadz ngomong bahwa ajaran umat Muslim, agama Muslim yang benar, begitu kan Pak Ustadz ngomong tadi? Ya iya. Agama Muslim yang benar. Nah sekarang saya mau bertanya begini, kalau memang agama Muslim itu benar di mata semua umat manusia, kenapa banyak orang Muslim, bahkan bukan cuma umat Muslim, banyak juga ustadz berpindah agama, masuk ke Kristen? Terus kalau dia pindah agama, yang salah agamanya atau orangnya? Saya tanya dulu dia, kalau dia pindah agama, ya yang salah orangnya atau agamanya? Agamanya tetap aja gitu-gitu aja menyampaikan kebenaran ya. Terus dia tidak mau terima kebenaran, keluar dari Islam. Yang salah orangnya atau agamanya? Di kebenaran, Pak Ustadz berbicara tentang Islam kebenaran. itu agama yang hak, dinul hak, agama yang benar. Kalau dia melepas Islam, berarti orangnya yang kagak benar. Bukan agamanya yang tak benar, tapi orangnya yang melepas itu yang kagak benar, orangnya. Bisa kan bedain kan kayak gitu? Nah, sekarang Bisa saya kan? mau bertanya begini. Sekarang begini, kita berada di satu agama, selain kita beribadah, apa yang kita cari dalam ibadah itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah. Memang untuk menyembah Tuhan kita ini diciptakan. Ibadah doang. Cuma ibadah doang. Iya. Menyembah. Iya, menyembah Tidak ada Tuhan. Enggak ada yang lain. Aneh ya. Oh, apanya yang aneh? Saya pikir itu kalau kayak di Kristen itu kami bukan cuma datang beribadah. Terus? Tetapi di Kristen itu kami cari keselamatan. Iya, ngapain cari selamat? Oh, di Muslim tidak ada. Karena Muslim udah selamat pasti. Makanya tinggal disuruh beribadah aja di Muslim itu udah pasti selamat. Makanya tinggal Tuhannya nyuruh sembahlah aku, kata Tuhannya. Sejak kapan Muslim selamat? Gitu. Sejak kapan Muslim selamat? Oh, banyak dalilnya. Oh, banyak. Banyak. Oh, jadi saya baru tahu. Oh, jadi di Muslim itu tidak ada. Jadi nggak perlu lagi mencari keselamatan itu, karena Islam itu aja. Islam artinya selamat udah ya. Yang namanya Islam bahasa Indonesianya selamat. Ngapain lagi dicari? Kalau sudah selamat, ngapain lagi cari selamat? Tinggal ibadah aja lagi. Jadi untuk terakhir, karena ini udah jamnya udah larut malam. Sekarang Pak Ustadz membuat satu komal, terus memakai tema-tema anakku adalah Tuhanku dan lain sebagainya. Maksudnya di poin yang Pak Ustadz buat di sosial media ini, apa fungsinya? Gitu. Fungsinya ya satu, ya dengarkan ya.
Tidak ada agama yang benar selain Islam, tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, itu poinnya. Nah, Saya secara pribadi saya sangat menghormati keputusan Pak Ustadz untuk agama Islam yang benar, gitu kan. Tetapi kalau dari saya secara pribadi, lebih baik tidak usahlah kita saling menjatuhkan bahwa agama kita yang benar, agama kita yang benar. Ya, Bang, saya nggak ada gini, saya nggak ada menghina atau menjatuhkan agama yang sudah jatuh duluan. Iya, kalau dia sudah jatuh duluan, ngapain saya jatuhkan lagi? Nggak perlu. Kalau dia sudah hina, ngapain saya hina lagi, Bang? Maksud saya begini, Pak Ustadz. Pak Ustadz itu dari tadi tidak ngerti. Maksud saya, kalau memang agama Pak Ustadz itu yang lebih benar dibandingkan Kristen, tidak usahlah Pak Ustadz. Agama saya bukan lebih benar. Agama saya agama yang benar, bukan lebih benar. Belajar ngomong dulu lah ente, kalau kayak gitu ya. Saya kan cuma kasih masukan doang. Itu pun kalau Pak Ustadz terima atau tidak, ya tidak apa-apa bagi saya. Tambah gatalan saya besok ini, banyak nongol. Tiap hari ngadapin orang stres masalahnya ya. Karena kalau Pak Ustadz juga mau berbicara tentang Al-Quran, saya juga dulunya pernah belajar Quran. Pernah belajar. Bisa baca? Saya begini, Bisa baca? saya bisa baca Al-Quran. Saya bisa baca? Saya bisa baca Al-Quran. Yakin? Bisa baca bahasa Indonesia. Bisa Iya. baca bahasa Dari mana Al-Quran itu bahasa Indonesia? Sejak kapan Al-Quran berubah jadi bahasa Indonesia itu kapan? Ya makanya Pak Ustadz dengar dulu, karena saya belum selesai ngomong. Saya itu cari terjemahan bahasa Indonesia. Iya, terjemahan itu bukan Quran. Kacau juga kau ini. Karena saya tidak bisa. Kalau terjemahannya itu bukan Quran, ngaco kau ya. Ini yang orang pada ngantuk, gak jadi ngantuk jadinya kalau kayak gini. Kalau terjemahannya itu bukan Quran, Al-Quran itu bahasanya bahasa Arab. Oke? Oh gitu ya. Biar kau paham tuh. Kacau juga kau ini. Nggak ada Quran itu terjemahannya, nggak ada bahasa Indonesia. Oke. Jadi kan tadi kan Pak Ustadz ngomong bahwa umat Kristen itu benar, kan? Apa? Pak Ustadz ngomong tadi umat Islam itu benar. Iya, umat Islam benar, bukan umat Kristen. Jangan kau pelintir-pelintir perkataan saya. Nggak ada benernya Kristen itu. Ya terserah saja. Saya memang dari kecil saya Kristen, Pak Ustadz bilang tidak benar atau apa. Saya karena di kitab saya diajarkan bahwa kalau orang berbicara ini, ampunilah dia. Nah, sekarang saya Pak Ustadz ngomong tadi bahwa umat Islam yang benar. Saya tidak bilang lebih benar, tapi saya bilang yang benar. Begitu. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau memang Islam yang benar, di negara Republik Indonesia ini, masjid berdiri ada beberapa banyak. Yang maksud saya itu umat Muslim sudah beberapa negara yang dia masuk di luar Arab, Pakistan, dan negara-negara yang lain kayak Qatar, begitu. Kenapa? Kurang ngerti saya, Anda ngomong apa masalahnya? Ya, jadi begini. Jadi saya tanya, di negara kita itu di negara ini Ustaz, di luar Arab, ya kan? Di luar Arab, di luar Qatar, baru di luar
Palestina, gitu kan. Sudah beberapa negara yang Muslim masuk. Seluruh dunia masuk Muslim itu? Siapa bilang? Nggak tahu kau? Saya pernah ke Prancis. Saya tidak pernah menemukan masjid di sana. Kau pernah ke Perancis kapan? Kapan kau ke Perancis? Bisa bahasa Perancis kau? Saya ke Prancis 2019, tapi saya tidak pernah menemukan masjid. Mau itu ada atau tidak, tapi saya tidak pernah melihat masjid di sana. Kapan kau ke Perancis 2019? Mana paspornya, mana paspor? Paspornya coba tunjukkan sama saya. Paspornya sudah dibawa oleh banjir. Ngibul kau. Paspornya udah dibawa oleh banjir pula, alasan kau. Kacau. Macam mana pula banjir bisa bawa paspor kau? Ya wajar lah, karena kan paspor saya itu kan seringkali kan ada juga di handphone, ada juga di dompet. Kalau saya lagi sibuk untuk mengangkat barang, ya kan, menyelamatin orang tua, kakak, beradik, ponakan, saya mau sibuk lagi dengan paspor saya. Iya, bisa bahasa Perancis emang? Saya tidak tahu bahasa Perancis karena saya cuma. Tapi pernah ke Perancis gitu? Ngapain di sana? Mulung gitu? Tidak, saya cuma jalan-jalan aja. Emangnya jalan-jalan orang kaya, kawan-kawan ya. Orang kaya rupanya. Bukan orang kaya, Pak Ustadz. Apa? Orang kaya sih, tapi kan saya kan cuma bertanya doang. Ini kau katanya pernah ke Perancis, nggak pernah lihat masjid di Perancis. Nih masjid di Perancis tuh. Nah itu kan saya ngomong tadi ke Pak Ustadz. Saya tidak pernah lihat masjid di Perancis. Mau itu ada atau tidak, tapi saya tidak lihat. Iya, tidak lihat berarti kau kagak jalan-jalan. Berarti kau sampai Perancis ya, turun di bandara, masuk rumah, kagak jalan lagi kau berarti. Berarti kayak gitu. Habis itu kau tidur 1 minggu, balik lagi naik pesawat balik ke Indonesia. Pantes kau cuma tidur di Perancis gitu, sampai bandara Perancis, masuk rumah, tidur seminggu, keluar rumah langsung balik ke Indonesia ya. Mana kau lihat masjid kalau kayak gitu? Kau aja tidur di situ. Makin malam makin aneh ini. Tadi Pak Ustadz bilang tentang Adam. Adam itu apa tadi Pak Ustadz ngomong? Ke Adam lagi nih. Habis Perancis ke Adam pula. Enggak, saya tanya. Pak Ustadz, Iya. Adam itu apa? Apa? Adam itu apa tadi Pak Ustadz ngomong? Manusia pertama. Manusia pertama. Iya. Manusia pertama ya. Coba Pak Ustadz baca ini. Apa tuh? Bisakah Pak Ustadz baca ini? Kagak kelihatan. Apa tuh? Bacainlah kau. Ini di mana itu? Ini apa Pak Ustadz? Itu di mana itu? Apa ini? Itu di mana itu? Tuh kan, atasnya Roma berapa? Roma berapa? Roma berapa? Ini Roma 5. Roma 5. Nomor Roma 5:12. Oh, ya. Terus apa yang dikatakan? Tadi kan Pak Ustadz ngomong bahwa Adam itu manusia pertama di umat Muslim. Iya kan? Terus kenapa di Bible kami mencatat Adam dan Kristus? Sejak kapan itu Paulus ketemu Adam? Berani-beraninya dia ngomong tentang Adam. Kapan Paulus ketemu Adam dulu? Saya mau tanya balik. Kita baca ya. Saya tanya dulu, kapan Paulus ketemu Adam? Kau ini kan tanya juga. Ini kan Ustadz, itu kan tulisan Paulus, betul nggak? Iya, makanya Iya. Paulus kita baca.
tulisan Paulus, kapan Paulus ketemu Adam? Iya, Pak Ustadz tanya kapan Paulus sama ketemu Adam. Gitu kan? Iya. Bagaimana kita mau tahu kalau kita tidak baca perikopnya? Sebelum kita baca, ya sejarahnya di mana Adam ketemu Paulus. Itu dulu. Kalau nanti dulu kita lihat dulu ya sejarahnya kapan Adam ketemu Paulus, baru kita baca isinya apa. Saya tidak tahu sejak kapan Paulus ketemu sama Adam. Kau aja nggak tahu Paulus ketemu Adam kapan, nggak tahu, nggak pernah ketemu, tiba-tiba ada tulisan tentang Adam. Mana bisa dipercaya? Mana bisa dipercaya Paulus nulis tentang Adam? Kacau. Makanya saya tanya ke Pak Ustadz, kenapa di Bible kami ada manusia pertama, Adam dan Kristus? Itu mungkin Adam orang Prancis itu. Bukan Adam manusia pertama itu. Di sini kan ayat 12 dia bilang, sebab itu sama-sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia. Tuh. Oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjajar kepada manusia orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Telah berbuat dosa. Jadi ceritanya apa? Nah, tadi Pak Ustadz ngomong bahwa Adam itu manusia pertama. Sedangkan di sini di Bible kami mencatat bahwa semua orang itu telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Terus? Justru maksud saya, pendapat saya, kalau memang ini Adam manusia pertama di umat Muslim, kenapa harus ada di Bible kami? Lah, nggak ada di situ di kitab kau itu dikatakan itu Adam manusia pertama. Jangan-jangan itu Adam dari Prancis tadi. Nah, terus ini siapa? Makanya kau baca dulu itu Adam manusia pertama atau Adam dari Prancis. Kalau Ustaz bilang ini bukan Adam, ini tulisan apa ini? Ya makanya, coba kau baca sampai selesai Adam manusia pertama atau bukan itu. Pak Ustadz nggak bisa jawab ya tentang ini. Bukan nggak bisa jawab, itu Adam yang mana itu? Ya, makanya Pak Ustadz buka di situ supaya Pak Ustadz bisa tahu. Saya udah buka di sini, nggak ada ditulis Adam manusia pertama, nggak ada. Iya, coba kamu baca. Sudah saya baca, nggak ada di sini tulisannya Adam manusia pertama yang di kitab kau itu. Tidak ada. Ya, kalau memang tidak ada. Adam dari mana itu di kitab kau itu? Adam dari Prancis. Ya kan? Ya, di sini perikopnya ini dikasih tentang perikop. Apa itu? Ustaz. Ya iya. Terus apa hubungannya kau jelaskan itu sama saya? Adam manusia pertama dengan Kristus, dengan maut, dengan apa lagi? Bingung saya penjelasan kau ini, bingung. Iya. Ustaz bingung. Lah, Ustaz yang ngomong tadi bahwa Adam manusia pertama, kenapa? Iya, kalau Adam itu kita kenali namanya manusia pertama. Nah, sekarang ku pertanyakan tuh, yang di kitab kau tertulis tuh Adam manusia pertama atau Adam dari Prancis itu? Atau Adam dari Hong Kong atau gimana? Kacau kau ini. Saya cari ya, bentar. Ya cari dulu lah, itu pastikan dulu Adam manusia pertama itu, bukan Adam dari Hong Kong atau dari Prancis ya. Lama-lama jadi Adam Sari juga itu. Minum dulu, saya minum Adam Sari ini. Nah, ini baca ini. Apa katanya? Coba Pak Ustadz baca di ayat 14. 14, apa katanya? Tadi Pak Ustadz ngomong tidak ada kata Adam kan? Nah, di sini kata Adam banyak. Coba apa tuh? Bacain lah, bacain.
Sesungguhnya demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam. Oh, zaman Adam, zaman kapan itu? Nah, Kapan zamannya itu? kata Pak Ustadz tadi. Nah, di sini ayat 14. Sesungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Zaman Adam itu kapan itu? Nah, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa. Saya mau tanya dulu, zaman Adam itu kapan? Zaman Adam. Kenapa? Zaman Adam itu kapan? Zaman Adam, zaman pertama. Nggak ada tertulis zaman pertama di situ. Alam menciptakan manusia pertama siapa, saya mau tanya? Lah, kalau saya kan jawab Adam tadi, tapi kau bantah. Kalau Adam itu manusia pertama, ya kenapa ada di kitab kau? Ya, saya bilang mungkin itu Adam dari Prancis atau Adam dari Hong Kong. Kalau yakin kau itu adalah di kitab kau itu Adam manusia pertama, carikanlah sama saya. Tertulis Adam manusia pertama gitu. Oke, tunggu bentar. Soalnya banyak yang nama Adam ya. Gimana sih kau ini? Saya cari ya, betul. Cari dulu. Apa ini? Wah, nyari sampai di Jeddah, teman-teman. Sulit emang ya pertanyaan saya. Nyari di Bible ada manusia pertama gitu ya. Saya itu puyang, teman-teman, nggak ngerti apa yang dia katakan gitu. Makanya sedikit banyak saya kerjain aja udah. Suram mudah masalahnya. Aduh sampai gigi. Aduh. Oh, hilang kan? Hilang sendiri dia. Aduh, hilang sendiri dia. Aduh. Kacau teman-teman. Aduh. Sakit dada saya. Ya udahlah teman-teman. Teman-teman semuanya, di tempat saya udah 1:30 malam. Saya mau istirahat dulu ya teman-temannya. Besok lagi kita sambung ya. Saya akan kembali besok ya. Kawan-kawan semuanya, saya mau istirahat dulu ya. Yang di YouTube juga ya. Tapi sebelum kita istirahat ya, kita berdoa bersama ya, teman-teman semuanya. Ya, saya berterima kasih kepada pemberi gift ya. Gift yang Anda berikan saya gunakan untuk ibadah dan saya gunakan untuk menunjang dakwah. Dan teman-teman apabila ingin ikut beramal jariah, ingin ikut berdonasi untuk adik-adik kita ya, untuk membelikan mushaf Al-Quran ya di seluruh Indonesia, baik di pondok pesantren, di TPQ atau yayasan, Anda bisa menghubungi saya di nomor yang saya sematkan ini ya kawan-kawan semuanya. 082156568866. Mana nih? Ini ya teman-teman, sekali lagi ya saya sematkan. Nih, minta nomor rekeningnya lewat WA aja ya kawan-kawannya. Nah, aduh, sabar. Kalau minta nomor WA di lewat nomor rekening lewat WA aja. Ini juga nomor Dana ya kawan-kawan semuanya, ini juga nomor Dana. Terima kasih yang di YouTube juga ya kawan-kawan yang di YouTube. Syukron untuk Rabbani Raya yang di YouTube juga ya, yang memberikan sedikit rezekinya. Saya gunakan untuk para penghafal Al-Quran. Kawan-kawan semuanya, mari kita berdoa bersama untuk beristirahat ya. Di tempat saya ini hujan lebat teman-teman, udah jam 1:30 malam ya. Kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga live ini menjadi jalan asbab hidayah bagi orang di luar agama Islam, dan semoga menjadi ilmu pengetahuan untuk kita
yang positif gitu ya. Dan kita berdoa semoga diselamatkan dalam beragama, istiqomah dalam Islam, dimatikan dalam Islam dengan iman dan dengan husnul khotimah. Ya teman-teman semuanya, silakan catat nomor saya tuh ya teman-teman, 082156568866. Habis live streaming nanti akan saya balas satu persatu di WA tersebut. Dan jangan lupa pula ya teman-teman, kalau Anda ingin ketemu saya bisa di tanggal 12 di Masjid At-Taqwa Korlantas Polri ya, di hari Jumat. Mari kita sholat Jumat bersama di sana ya. Tanggal 11 saya berangkat dari Kalimantan ke Jakarta ya, nginapnya di Hotel Bidakara selama 5 hari. Kita menghadiri milad api dan podcastnya Kohdonditan, serta juga saya juga menghadiri ini ya sholat Jumat, mengimami sholat Jumat di Masjid Korlantas Polri Jakarta Selatan, Masjid At-Taqwa gitu ya. Kalau mau ikut sholat Jumat bersama saya, datang Jumat ini ya ke Masjid At-Taqwa Korlantas Polri. Baiklah teman-teman semuanya yang di YouTube dan yang di TikTok, mari kita berdoa bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika ma'asiyatika wa bi fadlika amman siwak, wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma akhtim lana bil Islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma akhtim lana bil Islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Selamat beristirahat. Salam untuk Anda dimanapun yang berada di Indonesia atau di belahan bumi manapun ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi besok ya, ba'da Isya. Oke, saya izin pamit dulu untuk istirahat. Semoga Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga, selalu dalam rahmatnya sekeluarga, dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sekeluarga. Saya Yusuf PI dari Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Banjarbaru di Kelurahan Cempaka. Ya teman-teman, izin pamit dulu, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Al-afu minni, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.